Baik, kita lanjutkan ke klasifikasi ruang keadaan rantai Markov. Yang pertama ada keadaan accessible atau dapat dicapai ya. Ya, misalnya kita punya rantai Markov Xn di mana n dari 0, 1 sampai seterusnya. Keadaan Y dikatakan accessible atau dapat dicapai dari keadaan I dan dinotasikan ya seperti ini arah panah I ke J jika terdapat bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 0 sehingga nilai peluangnya itu lebih besar dari 0. Jadi kalau misalnya ada keadaan I ke J dan peluangnya itu lebih besar dari 0, maka dapat dikatakan dua keadaan tersebut, maksudnya J dikatakan dapat dicapai dari keadaan I. Misalnya kita punya contoh P di mana keadaan 0 itu untuk baris ke 0 dan kolom ke 0 itu sepertiga. Kemudian jika diketahui keadaan sebelumnya itu 0, kemudian peluang keadaan setelahnya itu 1, maka 2/3 dan seterusnya. Maka bisa kita tentukan yang mana keadaan saling komunikasi, yaitu keadaan di mana peluangnya lebih besar dari 0. Maka kita buatkan matriks, bukan matriks ya, tapi diagram peluang transisi. Ya, berarti kita buatkan keadaannya. Jadi ada dua keadaan, 0, kemudian 1. Kita perhatikan 0 ke 0 ini sepertiga, maka dari 0 kembali ke dirinya sendiri ini ada peluangnya sepertiga, kemudian dari 0 ke 1 ini peluangnya 2/3, dari 1 ke 0 ini tidak ada peluangnya, bukan tidak ada peluangnya ya, peluangnya 0, peluangnya 0 berarti tidak dituliskan arah panah. Kemudian dari 1 ke 1 ini peluangnya 1. Berarti kita bisa simpulkan 0 ke 1, ya berarti keadaan 1 dapat dicapai dari 0, tetapi tidak sebaliknya. Jadi dari 1 ke 0, ya dari 1 ke 0 ini tidak dapat dicapai, ya seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi keadaan 0 tidak dapat dicapai dari 1, karena dari 1 ke 0 ini peluangnya sama dengan 0. Sedangkan dari keadaan 0 ke 1 peluangnya ini 2/3. Maka dapat dikatakan 1 ini accessible dari 0. Yang kedua, kalau I ke J dan J ke I dua-duanya dapat dicapai bolak-balik, maka keadaan I dan J dikatakan saling berkomunikasi. Notasinya panah bolak-balik ya, arah panah bolak-balik. Nah, contoh kita buatkan berarti ada 3 keadaan. Ada 0, ada 1, ada 2. Kita buatkan diagram transisinya. Dari 0 ke 0 peluangnya 0. Dari 0 ke 1, dari 0 ke 1 peluangnya 1/3, 0 ke 2 peluangnya 2/3, 1 ke 0 peluangnya juga 0, 1 ke 1 peluangnya 1, 1 ke 2 peluangnya 0, 2 ke 0 ini ada ya. Peluang 2 ke 0 ini adalah 1 ya. Kemudian 2 ke 2 tidak peluangnya 0. Berarti yang dapat dicapai apa? Yang dapat dicapai adalah dari 0 ke 1. Kemudian dari 0 ke 2 dan 2 ke 0. Berarti bolak-balik. Berarti keadaan 0 dan 2 dikatakan saling
berkomunikasi. Tetapi keadaan 0 dan 1 tidak dikatakan saling berkomunikasi. Dia cukup 1 ini accessible ya dari 0. Seperti itu. Ya, nulisnya jadi seperti ini ya. Jadi 1 dan 2 tidak saling berkomunikasi. Ya, 1 dan 2 juga tidak ada. Jadi yang saling komunikasi adalah 0 dan 2. 2 dan 1 ada 2 dan 1. Coba 2 dan 1 apakah dia saling komunikasi? Oh iya benar ya. Jadi kalau 2 dan 1, 2 dan 1 ini tidak kelihatannya tidak ada panah, tetapi dari 2 ke 1 bisa dicapai lewat 0. Jadi kita bisa tuliskan 2 ke 1. Jadi nih, panahnya dari ke 0, kemudian 0 ke 1. Ya, seperti itu. Kemudian 1 ke 2 ini tidak bolak-balik, karena 1 ke 0 ini tidak ada arah panah, tapi 0 ke 2 ada. Tetapi dikatakan 1 dan 2 tidak saling berkomunikasi, walaupun 2 ini accessible ya, karena dia tidak bolak-balik. Yang saling berkomunikasi adalah 0 dengan 2. Kemudian berdasarkan relasi komunikasi kita bisa menggabungkan, mengklasifikasikan semuanya ke dalam kelas-kelas komunikasi ya. Kemudian kalau hanya mempunyai satu kelas komunikasi, maka rantai Markov disebut irreducible. Dalam hal ini semua keadaan saling berkomunikasi. Jadi kalau cuma satu kelas komunikasi, semuanya saling sambung menyambung, maka matriksnya dikatakan, rantai Markovnya dikatakan irreducible. Ya contohnya seperti ini. Nah ini kita buatkan kita buatkan diagram transisinya, kelihatan bahwa ini saling bolak-balik semuanya, jadi berputar. Dari 0 ke 1 bisa, 1 ke 0 bisa, ya 1 ke 0 bisa, yaitu lewat 2. Begitu pula dengan 2 ke 0. 2 ke 0 bisa, dan 0 ke 2 juga bisa dilewat dari 1. Berarti kelas komunikasinya yaitu himpunan keadaan 0, 1, dan 2. Karena hanya ada satu kelas komunikasi, maka dikatakan rantai Markovnya irreducible. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ternyata ya keadaannya seperti ini. 01, kemudian di sini 2. Nah, 01 ini saling bolak-balik. Kemudian ini 0 ke 2. Berarti kita dapat menuliskan 0 kelas komunikasinya, yaitu yang pertama ada 01, kemudian yang kedua ada 2 sendiri, karena dia 0 dan 2 itu tidak saling berkomunikasi. Walaupun dia accessible, tapi tidak saling berkomunikasi, maka 2 membentuk kelas sendiri. Jadi ada 2 kelas komunikasi. Kita lanjut ke bagian periodisitas. Jadi keadaan I dikatakan memiliki periode DI jika DI merupakan faktor persekutuan terbesar ya dari seluruh N langkah. Jadi N-nya mulai dari langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Maka bayangan kita nanti kita akan menghitung ya PII satu langkah atau yang biasa, kemudian PII 2 langkah, PII 2 langkah ini diperoleh dari matriks P pangkat 2 sama dengan P kali P, yang ini diperoleh dari matriks P. Kemudian cari lagi PII 3 langkah, berarti dari matriks P pangkat 3, berarti P pangkat 2, dan seterusnya. Kalau DI sama dengan 1, maka keadaan I disebut apriodik. Ya, tadi DI adalah FPB dari seluruh
N jika PII-nya lebih besar dari 0. Dan kalau DI-nya lebih dari 1, maka keadaan I disebut periodik. Kemudian, kalau I dan J saling komunikasi, maka periode dari I dan J itu sama. Tentukan periodisitas dari setiap keadaan. Ya, berarti kita tadi idenya apa? Kita mencari dulu PII untuk setiap langkah. Maka karena yang ditanyakan setiap keadaan, maka kita cari untuk keadaan 0, keadaan 1, dan keadaan 2. Kita batasi karena N-nya itu sampai tak hingga ya, dari N sama dengan 1 dan seterusnya kita batasi N-nya sampai 4 saja. Atau kita lihat kalau misalnya sudah ada polanya kita bisa berhenti di situ. Jadi yang pertama kita cari P-nya sudah ada untuk satu langkah. Ya berarti kalau ditanyakan PII lebih besar dari 0 untuk keadaan 0 maka yang kita lihat adalah P00. Ya, untuk satu langkah P00 ini sama dengan 0. Yang ini ya. Ketika kita cari untuk dua langkah, berarti P00 dua langkahnya ini sama dengan 1 atau lebih besar dari 0. Kemudian kita lanjutkan cari P3 langkah. P3 langkah juga sama dengan satu langkah. Berarti P00 untuk 3 langkah ini sama dengan 0 dan P00 4 langkah ini sama dengan 1 atau lebih besar dari 0. Kalau kita lanjutkan ini sebenarnya sudah kelihatan polanya. Jadi tadi untuk N sama dengan 1 dan 3, ini P00-nya sama dengan 0. Untuk N sama dengan 2 dan 4, ini P00-nya sama dengan 1. Untuk menghitung periodik, berarti kita ambilnya adalah FPB untuk nilai peluangnya lebih besar dari 0. Berarti FPB dari N yang nilai P00-nya itu sama dengan 1 ya, atau lebih besar dari 0. Maka untuk keadaan 0, kita hitung D0 atau periode keadaan 0, ini adalah FPB dari N. Ya, N yang di mana P00-nya lebih besar dari 0. N yang mana itu? N yang 2 dan 4. Ya, kalau dilanjutkan ada 6, 8, dan seterusnya. Maka FPB dari 2 dan 4 ya, itu adalah 2. Sehingga karena periode dari keadaan 0 lebih besar dari 1, maka keadaan 0 dikatakan periodik. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menghitung untuk keadaan 1 dan keadaan 2. Nah, kalau keadaan 1, kita perhatikan. Ya. Keadaan 1 berarti P11. P11 sama ya, P11 juga nilainya 0. Kemudian untuk P11 3 langkah juga 0, berarti kita nggak ngambil N sama dengan 1 dan N sama dengan 3. Ya, berarti yang diambil adalah N sama dengan 2 dan N sama dengan 4. Sehingga FPB dari 2 dan 4 adalah 2, maka periode dari keadaan 1 itu lebih besar dari 1, sehingga dikatakan keadaan 1 itu adalah periodik. Sama dengan keadaan 2. Jadi kita cek lagi. Keadaan 2 berarti P22. P22 0 untuk keadaan 3. Sedangkan P22 untuk keadaan 4 itu 1/2. Ya. Gitu pula dengan keadaan N sama dengan 1 itu 0, N sama dengan 2 itu 1/2. Berarti untuk keadaan 2 sama dengan keadaan lainnya. Yang kita cari adalah FPB 2,4 yaitu 2. Jadi keadaan 1, keadaan 2, dan
keadaan 0 semua itu periodik dan mempunyai periode yang sama yaitu 2. Ya, coba kita cek teoremanya tadi. Katanya kalau saling komunikasi, ya kalau saling komunikasi maka periodenya semua sama. Berarti kalau kita lihat 1 ke 0, 0 ke 1 berarti saling komunikasi. Ya benar ya, periodenya sama yaitu 2. 0 ke 2 juga saling komunikasi. 1 ke 2 juga saling komunikasi. Jadi semuanya saling komunikasi, maka periodenya sama. Jadi nanti kalau kita tahu saling komunikasi semuanya ya berarti cukup cari satu keadaan saja. Kita dapatkan keadaan 0 misalnya. Keadaan 0 itu periodenya 2, berarti nggak usah cari keadaan 1 dan keadaan 2. Karena kita tadi punya teoremanya. Lanjut, kita masuk ke keadaan recurrent dan transient. Yang pertama, ini ada peluang juga ya, ini simbolnya adalah peluang di mana keadaan J dicapai dari keadaan I pertama kali setelah N langkah. Jadi pertama kali setelah N langkah, N-nya bisa dari 1, 2, sampai seterusnya. FIJN sama dengan peluang XN sama dengan J, koma ini adalah iris ya. Jadi biasa diganti simbolnya iris menjadi koma. Kemudian XR tidak sama dengan J, kemudian iris R, apa namanya, di sini bukan iris ya, tapi kalau misalnya lebih dari 2, lebih dari 2 apa namanya N langkah, maka di sini lagi iris. Selanjutnya nanti ada X, XR plus 1 dan seterusnya. Ya, di mana R-nya adalah 1, 2, sampai N kurang 1. Jadi, yang paling depan ini adalah N, ya, di N, kemudian seterusnya berkurang 1. Bersyarat X0 sama dengan I. Gitu ya. Jadi, kalau kita mau tuliskan misalnya F, I, J untuk 3 langkah, atau 2 langkah dulu. FIJ untuk 2 langkah, berarti ini dapat dihitung FIJ 2 langkah sama dengan peluang X2 sama dengan J, ya kemudian XR-nya berarti N-1 X1 tidak sama dengan J, kemudian selesai. Jadi sampai di sini saja karena paling kecil yaitu 1. Jadi sampai N-1. Bersyarat X0 sama dengan I. Nah, ini ya. Ini cara menghitung peluang FIJ 2 langkah. Jadi kalau misalnya F 00 2 langkah, berarti peluang X2 sama dengan 0, X1, ya, X1-nya tidak boleh sama dengan J. Berarti J-nya apa? J-nya 0. Berarti karena dia tidak sama dengan J, maka ini sama dengan 1. Jadi kita cari keadaan yang lain yang tidak sama dengan 0. Kemudian X0 sama dengan I. I-nya adalah 0. Nah, seperti ini. Cara menghitung F00 2 langkah. Kalau F0 3 langkah, berarti peluang X3 sama dengan 0, kemudian XR berarti X2 tidak boleh sama dengan 0, berarti sama dengan 1. Ya, iris X1 ya sama dengan 1 juga, karena dia tidak boleh sama dengan apa namanya, sama dengan J. Jadi ini bersyarat X0 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang ada, kalau N langkah berarti ada 3
irisan. Jadi X3 sama dengan 0, iris X2. Ketiga irisan ya 2 irisan. X2 sama dengan 1, kemudian iris X1 sama dengan 1 bersyarat X0. Berarti ini adalah peluang bersyarat ya. Kemudian yang irisnya bisa kita hitung menggunakan definisi peluang bersyarat. Peluang bersyarat kemarin apa? Peluang B syarat A sama dengan peluang A iris B dibagi peluang A. Berarti kalau peluang A iris B ini adalah peluang B syarat A dikali dengan peluang A. Itu ya, dan seterusnya. Itu untuk mencari FIJ. Oke, ini hapus. Nah, FIJ 0, ya, 0 langkah sama dengan 0 artinya keadaan J tidak tercapai dari I. Kemudian FIJ 1 langkah ini sama dengan PIJ. Dapatnya dari matriks ya, dari matriks peluang transisi yang biasa. Jadi sama aja ya. FIJ 1 langkah sama dengan PIJ. Benar tidak? Coba dijabarkan FIJ pakai rumus ini kalau 1 langkah. Ya, berarti kalau FIJ 1 langkah sama dengan peluang X1 sama dengan J. Ya, kemudian irisnya apa? N kurang 1, sedangkan yang paling kecil R-nya sama dengan 1. Berarti di sini sudah tidak ada iris, karena kita berhentinya sampai 1 saja. Ini bersyarat X0 sama dengan I. Ya, ini adalah apa? Ini adalah peluang transisi. Ya, atau PIJ. Ingat kemarin PIJ definisinya adalah peluang XN tambah 1 sama dengan J bersyarat atau XT ya. Nah, XT sama dengan I. Ya, ini untuk 1 langkah karena pertambahan dari waktu dari T ke T plus 1 itu adalah 1. Jadi sama ya, FIJ 1 langkah sama dengan PIJ. Ya, 1 langkah. Nah, kemudian kita dapat menghitung FIJ, ya FIJ. Jadi di sini bukan maksudnya kalau tidak ditulis N langkahnya, berarti FIJ 1 langkah, bukan ya. Jadi FIJ ini tidak sama dengan FIJ 1 langkah, beda dengan PIJ. Jadi kalau PIJ kita tidak tuliskan N-nya, kita cuma nulis PIJ saja, berarti ini yang dimaksud adalah PIJ 1 langkah. Sedangkan kalau FIJ kita harus menuliskan indeks N-nya. Nah, sedangkan FIJ yang tanpa indeks ini adalah jumlahan dari semua FIJ N langkah dari 1 sampai tak hingga. Ya, kemudian ada definisi yang pertama, jika FII sama dengan 1, ya berarti kalau kita jumlahin semua FIJ 1 langkah ditambah FIJ 2 langkah dan seterusnya, itu jumlahnya sama dengan 1, maka keadaan I disebut recurrent. Sedangkan kalau kurang dari 1, keadaan I disebut transient. Nah, teorema selanjutnya, kita dapat menentukan keadaan recurrent dan transient tidak menggunakan definisi dari FII dan tidak menggunakan definisi yang ini, FII. Ya, tapi kita bisa menghitung ya melihat dari peluang transisi, ya dari matriks peluang transisi. Jadi ini sigma PII N langkah dari 1 sampai tak hingga, kalau dijumlahkan itu hasilnya tak hingga, maka keadaan I disebut recurrent. Kalau kurang dari tak hingga, maka disebut keadaan I transient. Ya, ini ya. Oke, contoh disebut di bawah ini adalah matriks peluang transisi suatu rantai Markov. Tentukan setiap keadaan apakah recurrent atau transient. Berarti kita punya 2 keadaan, yaitu keadaan 0 dan keadaan 1.
Pertama kita pakai teorema 3. Teorema 3 tadi, kalau sigma PII itu sama dengan tak hingga, maka recurrent. Berarti karena tadi sigma PII N langkah, ini harus kita cari dulu. Berarti cari P untuk keadaan 0 berarti cari sama seperti apa namanya tadi periodisitas ya. Berarti cari P00 untuk P00, kemudian cari P002 langkah, P003 langkah dan seterusnya. Nanti dijumlahkan. Kalau sudah ketemu polanya, kita bisa pakai rumus barisan dan deret. Jadi nggak perlu mencari sampai tak hingga P00-nya. Ini ya berdasarkan teorema 3 kita cari matriks P 2 langkah, matriks P3 langkah, ya dan seterusnya. Kita dapatkan P001 langkah, ya tadi P001 langkah adalah 1, P002 langkah juga 1, P003 langkah ternyata juga 1. Berarti kalau kita sudah ketemu polanya, sehingga P00 4 langkah juga 1 dan seterusnya. Maka 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai tak hingga juga hasilnya tak hingga. Ya berarti karena P00 N langkah, sigmanya itu tak hingga, maka keadaan 0 dikatakan transien. Recurrent ya. Ya, recurrent. Ya, jadi kalau tak hingga itu recurrent. Nah, sekarang untuk keadaan 1. Berarti cari keadaan 1 tadi masing-masing apa? Keadaan 1 itu 1/2, 1/4, dan 1/8. 1/2, 1/4, 1/8. Nah, kita bisa menuliskan ini apa namanya? Pengalinya berarti 1/2 ya, berarti B-nya nanti bedanya adalah 1/2. Bukan beda ya, rasionya adalah 1/2. Berarti membentuk suatu deret ya, deret geometri. Jadi R-nya sama dengan 1/2. Berarti jika dijumlahkan kita pakai deret geometri ya, berarti 1/2 itu A dibagi 1 dikurang R. Ya, ini rumusnya jumlahan dari deret. Berarti 1/2 dibagi 1 dikurang 1/2 itu 1. Karena kurang dari tak hingga, maka keadaan 1 disebut transien. Ya, seperti itu. Ini kalau kita mau pakai teorema yang ketiga. Kalau mau pakai definisi 1, berarti kita hitung F00 dulu, F00-nya dulu, berarti cari F001 langkah, sudah sama ya, F001 langkah itu sama dengan P00, kemudian cari F002 langkah, F002 langkah dapat dari mana ini P01, P10, ini dijabarkan yang tadi, ya dijabarkan dari, nah dari sini ya, ya dari sini. Ini coba kita hapus. Jabarannya tadi, coba kita hitung sama-sama ini. F002 langkah. F002 langkah, tadi apa? P01 dikali P10. Kita buktikan benar tidak. Jadi F002 langkah, ini sama dengan peluang X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, bersyarat X0 sama dengan 0. Ya, sama dengan, nah ini kan beriris ya, jadi peluang X2 sama dengan 0, iris X1 sama dengan 1. Berarti ini hitungnya apa? Hitungnya pakai definisi peluang bersyarat ya, peluang bersyarat. Berarti ini dulu diselesaikan. Ini karena peluang bersyarat, ini kan peluang bersyarat berarti peluang X2 sama dengan 0, iris X1 sama dengan 1,
Kemudian kalau peluang bersyarat, ini baru ini ya, kemudian bersyaratkan yang ini, berarti syarat X0 sama dengan 0, ya ingat ya ini kalau Ibu tuliskan. P, C, B, syarat A, ini berarti kan apa? P, A, iris B, iris C, dibagi dengan peluang A. Sama seperti ini. Ya, ini dibagi peluang X0 sama dengan 0. Sudah. Nah, sekarang cari berarti peluang iris X2 sama dengan 0, iris X1 sama dengan 1, iris X0 sama dengan 0. Berarti kita bawa definisinya ke peluang bersyarat. Peluang bersyarat kita punya P PC, misalnya PC B, A, ini apa ini? Kalau peluang bersyarat C bersyarat B, A berarti peluang C iris B iris A ini dibagi dengan peluang A, B. Peluang C iris B iris A ini bisa kita tulis, kalau iris bisa dibolak-balik ya, bisa ditukar-tukar tempatnya. A, B, C dibagi peluang A, B. Berarti yang ini sama dengan peluang ini yang kita cari ya, berarti P, A, B dikali PC syarat B, A. Di X2 sama dengan 0 bersyarat X1 sama dengan 1 iris X0 sama dengan 0. Ya, dikali dengan PA iris B. Di P X1 sama dengan 1 iris X0 sama dengan 0. Ya, nanti dibagi dengan PX0 sama dengan 0. Kemudian, ini bersyarat sudah selesai ya. Ini nanti bisa disederhanakan lagi. Yang ini masih mau disederhanakan. PX1 sama dengan 1, iris X0 sama dengan 0. Berarti yang ini ya. Yang ini diganti dengan apa? P X1 sama dengan 1 bersyarat X0 sama dengan 0 dikali dengan P X0 sama dengan 0. Jadi yang irisnya diganti dengan peluang bersyarat. Ini kalinya PX0 sama dengan 0, ada pembagi X0 berarti ini bisa habis. Ya. Jadi kita bisa tuliskan hasil akhirnya. Ini dihapus dulu. Ini dihapus dulu, kemudian kita lanjutkan. Berarti hasil akhirnya yang kita peroleh adalah peluang X2 sama dengan 0, bersyarat X1 sama dengan 1, X0 sama dengan 0, dikali dengan ini. P X1 sama dengan 1, X0 sama dengan 0. Sama dengan PX2 sama dengan 0, bersyarat X1 sama dengan 1, iris X0 sama dengan 0, ini ingat kemarin definisi dari peluang transisi PIJ sama dengan peluang XT plus T plus 1, ini sama dengan J bersyarat X T sama dengan I
Ya, iris xt-1 sama dengan i-1 dan seterusnya. Ini sama dengan pxt plus 1 sama dengan y syarat xt sama dengan i. Jadi sebenarnya walaupun di belakangnya ada iris waktu-waktu sebelumnya, yang diambil cuman waktu yang satu langkah sebelum dari xt plus 1. Jadi cuma sampai di sini. Walaupun ada iris di belakangnya. Itu kemarin ya definisi dari peluang transisi untuk satu langkah. Berarti yang ini kita cuma ngambil apa? X2 sama dengan 0, syarat X1 sama dengan 1. Dikali PX1 sama dengan 1 bersyarat X0 sama dengan 0. Nah, ini apa? Peluang transisi apa ini? Berarti P10 dikalikan dengan P01. Ya, ini sama ya dengan yang tadi. Cuman kebalik. Ini bisa kita balik posisinya karena perkalian. Berarti sama dengan P01 dikali P10. Itu untuk mencari F002 langkah. Kalau disuruh mencari F003 langkah, berarti tinggal sama dengan cara yang sama, tetapi nanti ini ada tiga irisan ya. Tapi prinsipnya cara ngitungnya sama. Ya ini ya, dicari nanti F002 langkah adalah P01 kali P10, F003 langkah P01 kali P11 kali P10, dan seterusnya. Nah ini hasilnya untuk F00 satu langkah adalah 1. F002 langkah itu 0. F003 langkah itu 0. Berarti nanti 1 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, seterusnya. Berarti sama dengan 1. Maka keadaan 0 dikatakan keadaan yang recurrent. Ya. Ini bisa ya, ini jadi tugas yang nanti dikumpulkan. Ini Ibu tuliskan tugas yang pertama. Oke, ini silakan coba ngitung ya cara mendapatkan F003 langkah. Oke, lanjut keadaan absorbing. Keadaan I dikatakan absorbing jika PII sama dengan 1. Jadi kalau nilainya PII sama dengan 1 peluangnya, maka dikatakan absorbing. Disebut juga sebagai rantai Markov terserap jika paling sedikit terdapat satu keadaan terserap. Jadi kalau cuma satu jika ada peluang keadaan I yang memiliki peluangnya sama dengan 1, maka dikatakan rantai Markovnya terserap. Ya, ini kalau mau dicari periode dan absorbingnya ya. Keadaan 0 dikatakan absorbing karena P00-nya sama dengan 1. Ini kalau mau mencari periodisitas untuk keadaan 0. Ini di skip. Lanjut. Ya, ini masih sama seperti yang tadi ya. Jadi, teorema 5 dari suatu rantai Markov, semua keadaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas recurrent dan sisanya merupakan keadaan transient. Dengan cara yang sama, nanti ya kita cari keadaan masing-masing apakah recurrent atau transient. Ini, misalkan nih ya, jadi rantai Markov ini merupakan kelas recurrent-nya itu adalah 0 dan 1 ketika kita sudah memperoleh menggunakan teorema 3 dan definisi 1, kemudian diperoleh himpunan state transient, himpunan state yang 2 dan 3 ini adalah transient.